Heyo, balik lagi sama Niko. Kita lanjutin pembahasan KSNK Kebumian tahun 2020 yang bagian astronomi. Kita ke nomor 34. Diberikan massa matahari sama dengan 1,99 kali 10 pangkat 30 kg dan luminositas matahari konstan, yakni 3,9 kali 10 pangkat 33 erg per second. Maka setelah 5 miliar tahun, matahari akan kehilangan massa sebesar berapa? Oke. Menarik ya. Matahari itu sebetulnya lama-kelamaan massanya akan hilang. Kenapa begitu? Kita bahas. Matahari itu kan menghasilkan energi ya. Nah, energi itu dihasilkan oleh reaksi fusi namanya. Kalau kita lihat reaksinya bakal jadi seperti ini. Proton ketemu proton bergabung. Nih, jadi ini. Sambil melepaskan positron dan neutrino. Gabung lagi sama hidrogen satu lagi. Akan jadi helium, tapi helium 3. Terus kalau helium ketemu helium jadi helium 4 dengan melepaskan 2 buah proton atau hidrogen. Gitu ya. Reaksi fusi itu adalah reaksi penggabungan. Kalau dari awalnya ada seperti ini, bergabung dan menghasilkan energi. Ini juga bergabung dan menghasilkan energi. Nah, kita bahas terkait dengan massanya ya. Nah, kalau yang terkait dengan model seperti ini, misalnya udah Niko ambil yang model seperti ini ya. Katakanlah ini hidrogen 2, hidrogen 1, berarti di sini ada 1 proton, 1 neutron, di sini ada 1 proton gitu ya. Katakanlah nih, anggap aja ya, ini perumpamaan aja, massa satu buah ini adalah 1 gram, berarti ini katakanlah massanya 2 gram. Ini berarti massanya 1 gram. Nah, ternyata massa gabungannya, kalau kita lihat di sini kan 3 nih, jadi 3 nih. Harusnya kan 3 gram nih. Tapi ternyata tidak 3 gram. Massanya itu lebih kecil daripada 3 gram. Anggap aja nih ya, massanya yang terbentuk gabungannya ini adalah katakanlah 2,9 gram nih. Nah, ternyata ilmuwan udah ngecek ataupun menghitung ini, ternyata ada selisih massa nih. Awalnya 2 gram tambah 1 gram harusnya 3 gram, ternyata nggak nyampe 3 gram, lebih kecil dari 3 gram. Anggaplah ilustrasinya, sebagai ilustrasi, anggaplah ini sekitar 2,9 gram. Lah, yang 0,1 gram kemana? Ini kan kurang nih 0,1 gram. Ternyata yang 0,1 gram ini yang berubah menjadi energi. Nah, massanya berubah jadi energi. Ini terkait dengan apa yang udah Mbah Einstein temukan. E equals to mc square. Persamaan yang paling familiar saya yakin ini. Gitu. Massa yang hilang ini berubah jadi energi sesuai dengan persamaannya Einstein itu. Oke. Nah, terus energi yang dipancarkan setiap waktu itu sebutannya adalah luminositas. Makanya di soal tadi diketahui luminositas ya. Itu maksudnya adalah energi per waktu. Kalau dibikin rumus ya E per T gitu ya. Nah, luminositas dari bintang ini tergantung dari 2 hal. Yang pertama adalah ukurannya. Berarti nanti kaitannya sama luas permukaan bintang itu. Dan yang kedua adalah suhu atau temperaturnya. Luminositas juga bisa kita cari pakai persamaan ini. Yang ini adalah konstanta Stephen Boltzmann ya. Yang A ini luas permukaan bintangnya. Kalau secara umum bintang itu berbentuk bola, berarti ini adalah luas permukaan bola 4πr². T-nya adalah temperatur nanti dalam Kelvin. Oke. Kalau kita lihat energi per waktu ini sebetulnya punya nama lain selain luminositas, yaitu sebetulnya kalau kita kenal dengan yang namanya daya. Karena satuannya nanti juga watt. Gitu ya, karena ini joule per second. Kalau kita lihat satuannya ya, energi itu satuan SI-nya joule, waktu itu satuan SI-nya second, joule per second itu adalah watt. Luminositas ini satuannya juga watt, sama. Jadi kayak lampu gitulah, berapa watt gitu ya. Nah, matahari kita ini
luminositasnya adalah 3,83 kali 10 pangkat 26 watt. Kalian bisa bayangin nih, kalau bola lampu 10 watt perlu berapa biji bola lampu untuk bisa menyamai dayanya atau luminositasnya matahari nih. Nah, udah dapet nih ya kaitannya energi sama luminositas sama massa tadi. Nah, kita kembali ke soal. Tadi udah tahu bahwa luminositas itu adalah energi per waktu. Berarti energi itu sama dengan luminositas kali waktu. Nah, tadi udah tahu juga bahwa E itu sama dengan mc kuadrat. M ini yang kita cari nanti ya, massa yang hilang, massa yang berubah jadi energi tadi. Datanya kayaknya udah lengkap, berarti ini kalau mau cari M berarti nanti sama dengan L kali T per C kuadrat gitu ya. Oke, kita hitung aja berarti. M sama dengan luminositasnya udah ada di soal ini. Ini perlu hati-hati nih. Satuannya dalam erg, bukan joule ya. Nah, ini bukan joule. Kita harus ubah dulu ke satuan SI semuanya biar enak. So, 1 erg itu adalah 10 pangkat min 7 joule. Kalau nggak hafal, di soal nomor selanjutnya ada sih, nomor 35 ada diketahui itu. So, diintip aja di situ. Nah, ini kita berarti kita perlu kalikan 10 pangkat 7 biar jadi joule ya, biar berubah jadi SI. So, 3,9 kali 10 pangkat 33 ini masih erg, kita ubah jadi joule kali 10 pangkat min 7. Ini luminositasnya kali waktu. Waktunya adalah 5 miliar tahun. Berarti 5 miliar itu adalah 10 pangkat 9 tahun gitu ya. Ini masih miliar itu 10 pangkat 9. Tahun itu kita ubah ke second dong, karena satuan SI-nya second. 1 tahun itu 365,25 hari. Terus 1 hari itu adalah 24 jam, 1 jam itu adalah 60 menit, 1 menit 60 detik. Buset, panjang banget. Per C ini adalah kecepatan cahaya ya. Saya yakin udah pada tahu semua, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ingat dikuadratin. Dah, udah tinggal pencet aja. Kalkulatornya pencet, nanti dapat M sama dengan 6,83748 kali 10 pangkat 26 kg. Karena ini semuanya SI tadi udah diubah, so massanya juga satunya dalam SI yaitu kilogram. Nah, pilihan gandanya mintanya dalam massa matahari, berarti kita perlu bagi lagi segini nih. Tadi yang hasil yang ini dalam kilogram, bagi aja, pencet aja kalkulator 1,99 kali 10 pangkat 30. Pencet, nanti dapat M-nya adalah 3,4359 kali 10 pangkat min 4 massa matahari. So, kalau mau dibulatin ya oke lah ke 3,44, berarti the answer is C. Nah, gitu. So, soal ini lumayan. Udah harus tahu luminositas itu kaitannya sama energi, E per T. Juga udah harus tahu massa yang hilang itu bisa kita cari pakai persamaannya Einstein. Plus juga udah harus bisa ngerubah satuan yang dari erg ke joule tadi biar jadi SI tadi ya. Gitu. Nah, sebagai tantangan, challenge, datanya masih sama, massa matahari dan luminositasnya sama. Sekarang yang saya tanyakan adalah berapa waktu yang dibutuhkan agar matahari kehilangan 1% dari massanya. Gitu, tinggal diputar-putar aja sih ya buat latihan sederhana. Oke. Bagi yang mau dukung Udaniko bisa ke traktir.id/udaniko. Dukungan kalian sangat berarti buat saya. Itu aja dulu untuk nomor 34 ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.